Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajrudin, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Goa. Hai para sobat tani dan para petani milenial. Saat ini lahan subur yang semakin berkurang dan populasi manusia yang semakin meningkat mengakibatkan keterbatasan lahan untuk dijadikan media tanam. Hidroponik diyakini merupakan alternatif sebagai metode tanam yang cocok di masa depan. Selain itu, hidroponik memiliki keunggulan sebagai sistem yang bisa diaplikasikan tanpa mengenal musim dan bisa diaplikasikan di berbagai wilayah dan kondisi serta tidak menimbulkan pencemaran tanah. Petani hidroponik saat ini sudah mulai berkembang di Kabupaten Goa yang sebagian besar diusahakan oleh para petani milenial atau pemuda tani. Ini kita berharap bahwa ini bisa kita kembangkan. Oleh karena itu, dengan hidroponik ini petani milenial bisa lebih memanfaatkan lahan-lahan yang terbatas dan yang kurang. Saya kira dengan program ini, insya Allah program-program pertanian akan lebih berkembang lagi. Maju terus untuk pertanian. Pertanian melejit, maju, mandiri, modern. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Nasmi Ida Hamid, Koordinator Penyuluh Pertanian di Kabupaten Goa. Di tengah pemahaman teknologi digital yang begitu besar, peran petani milenial diperlukan untuk melakukan improvisasi di bidang pertanian. Petani milenial merupakan petani yang usianya berkisar antara 19 sampai 39 tahun. Jumlah petani milenial yang terdata di Kabupaten Goa hingga saat ini adalah 230 orang. Dan salah satu yang telah berhasil mengembangkan usahanya di bidang hidroponik adalah Bapak Firmansyah. Untuk itu, mari kita Halo Pak Firman, apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ini habis panen selada ya Pak? Baru-baru Masya panen. Allah. Halo Sobat Tani, saya Firmansyah, salah satu duta petani milenial Kabupaten Goa. Di mana saya sebagai pendiri dari famili hidroponik, di mana famili hidroponik ini saya bangun di tahun 2019. Awal saya merintis usaha di bidang hidroponik ini, itu di mana saya melihat begitu banyak peluang di bidang pertanian. Hanya saja di hidroponik ini sedikit berbeda dibanding pertanian konvensional, yang dimana di hidroponik itu kita bekerjanya tidak terlalu capek, tidak terlalu panas-panasan, dan hasilnya jauh lebih bagus daripada pertanian konvensional. Awal saya mendirikan famili hidroponik itu, saya hanya bermodalkan sekitar, kalau kita bicara maksimal itu sekitar 15 jutaan. Yang dimana kan kita tahu sendiri bahwa alat-alat untuk hidroponik itu lumayan mahal, mulai dari plastik UV, paralonnya, mesinnya, kelistrikannya dan sebagainya. Hanya saja untuk jika kita ingin serius, 15 juta itu yang kemarin alhamdulillah itu kembalinya cepat, karena pasarnya besar untuk daerah Makassar. Dan alhamdulillah sampai saat ini famili hidroponik itu kami selalu tambah dan akhirnya sudah mencapai yang awalnya hanya 1000 lubang, sekarang sudah sekitar 6000 lubang tanam. Adalah pemasaran, dimana kan kalau kita bicara terkhusus yang apa yang saya tanam itu selada. Kalau kita bicara di masyarakat umum itu tentang selada, banyak yang tidak tahu apa itu selada, apa itu sayur selada. Disitulah tantangannya, dimana kita harus mencari pasar, karena selada itu banyak dijual, hanya saja tidak ada di pasar biasa, tidak ada. Salah satu hal yang menyenangkan bagi saya di hidroponik itu adalah pembibitan. Pembibitan hidroponik itu kita tidak menggunakan tanah sebagai media tanam, hanya saja kita menggunakan sesuatu yang disebut rock wool. Rock wool ini adalah satu media tanam yang wajib dimiliki oleh para petani hidroponik. Prosesnya itu mulai dari pemotongan, penyiraman sampai pemindahan benih, itu ada hal-hal khusus yang kita harus perhatikan di penyemaian.
itu setelah berkecambah, kita kenakan sinar matahari sekitar 1 hari full. Itu kita bisa pindahkan ke bidang yang lebih bagus. Di situ dia akan tumbuh daun ketiga, daun keempat, itu kita bisa pindahkan ke peremajaan. Usia peremajaan yang bagusnya itu maksimal usia 12 hari. 12 hari di instalasi peremajaan, itu kita pindahkan ke instalasi kelas pembesaran lainnya. Dia besar, kita rawat sehingga sampai panen. Pembesaran kita tunggu sampai 28 sampai 30 hari. Dia panen pada selada itu di usia 30 sampai 40 hari lah, usia yang paling bagus untuk panen sayuran sejenis selada. Hal yang paling menyenangkan dalam hidroponik itu adalah proses itu kita panen itu di usia 30 hingga 40 hari, di mana bobotnya itu rata-rata 200 hingga 300 gram. Sehingga panen, setelah panen kita lakukan sortir, kita buang daun-daun yang rusak, kita cuci akarnya, kemudian kita timbang, jangan lupa ditimbang karena pasar itu menyesuaikan, ada yang minta berat sekian, ada yang minta berat sekian. Setelah itu kita lakukan pengemasan seperti siap untuk dijual. Hidroponik ini saya bangun di tahun 2019, itu tantangannya luar biasa di pemasaran. Hingga kita jatuh bangun di pemasaran, bagaimana kita memasarkan ke resto, ke swalaya, outlet terdekat. Dan alhamdulillah di awal tahun kemarin, tahun 2021, kita sudah tanda tangan kontrak dengan beberapa resto. Alhamdulillah semenjak kebun ini saya dirikan dan saya bangun kemudian dijalankan dengan bagus, daya minat para pemuda-pemuda desa itu sangat tertarik karena mereka berpikir pertanian itu bakalan kotor, bakalan panas-panasan. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa ada satu sistem pertanian yang disebut hidroponik. Itu menyenangkan, itu sangat menyenangkan. Dan alhamdulillah banyak yang termotivasi, banyak yang berani mencoba. Alhamdulillah banyak juga yang berhasil. Untuk generasi muda, untuk generasi milenial, jangan takut untuk menjadi seorang petani. Karena menjadi seorang petani itu bukan pekerjaan yang merendahkan, tapi bertani itu adalah pekerjaan yang menyenangkan. Salam petani milenial.